Dalam hidup kita seringkali lupa bahwa kita hanyalah hamba, dan seorang hamba tak pernah punya kuasa penuh atas nasibnya. Kita menyusun rencana, menyusun mimpi, menaruh harapan, seolah-olah hidup akan berjalan lurus mengikuti peta yang kita gambar sendiri. Padahal, langit punya rahasia. Dan Allah sang pemilik takdir kerap kali mengatur hidup kita di luar logika kita. Kegagalan sering datang tiba-tiba, seperti hujan yang mengguyur padang harapan. Bisnis yang kau bangun perlahan merugi. Cinta yang kau jaga dengan ikhlas akhirnya pergi. Pekerjaan yang kau idamkan tak kunjung hadir. Semua seperti kabut yang menutup pandangan. Lalu kita bertanya, mengapa semua tak sesuai rencana? Namun justru di sanalah titik mula keajaiban dimulai. Kegagalanmu bukan bukti Allah meninggalkanmu, tapi tanda Allah sedang turun tangan. Rasulullah pernah mengalami kegagalan menurut pandangan manusia. Ketika dakwah di Taif ditolak dengan lemparan batu, tubuh beliau berdarah dan penduduk mencemooh. Namun justru setelah itu Allah membuka jalan hijrah ke Madinah, gerbang kemenangan Islam. Apa yang terlihat menyakitkan di awal adalah jembatan menuju kejayaan yang tak terduga. Ketika rencanamu gagal, jangan terburu-buru kecewa. Mungkin itu cara Allah mengajakmu lebih dekat, karena seringkali kegagalan membuat kita menengadah lebih sering, menangis lebih jujur, dan berdoa lebih dalam. Dan justru disitulah Allah rindu. Ia ingin hambanya kembali mengetuk pintunya. Tak ada yang salah dari rencanamu, tapi Allah tahu yang lebih pantas. Tak ada yang sia-sia dari air matamu, tapi Allah menunda jawaban karena waktunya selalu sempurna. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Jangan anggap kegagalan sebagai hukuman. Bisa jadi itu bentuk penjagaan. Jangan kira jalan buntu adalah akhir. Bisa jadi itu arah baru dari Allah yang tak kau duga. Maka saat rencanamu gagal, jangan takut. Karena bisa jadi itulah momen di mana Allah berkata, sekarang biar aku yang mengambil alih. Ada satu hal yang harus kita yakini sekuat iman. Allah tidak pernah salah menulis takdir. Bahkan ketika semua hal yang terjadi dalam hidupmu tampak tak masuk akal, menyakitkan, membingungkan, atau membuatmu merasa seolah-olah hidup ini tak adil, tetaplah percaya. Allah Maha Tahu apa yang Ia lakukan. Seringkali manusia menyalahkan takdir karena tidak sesuai keinginan. Kita marah ketika kenyataan tak mengikuti rencana. Padahal kita hanya melihat satu halaman. Sementara Allah membaca keseluruhan kitab kehidupan. Kita hanya tahu hari ini, sedangkan Allah sudah menata hidupmu sampai akhir. Mungkin kamu pernah mencintai seseorang dengan sepenuh jiwa. Lalu hubungan itu kandas begitu saja. Hati hancur, air mata mengalir tak terbendung. Lalu bertahun-tahun kemudian kamu menikah dengan seseorang yang jauh lebih baik, lebih sabar, dan lebih menenteramkan. Saat itu barulah kamu sadar, dulu aku kecewa karena Allah menjauhkan dia dariku. Padahal ternyata itu cara Allah melindungiku dari luka yang lebih dalam. Allah tidak pernah salah menulis takdir. Kita merancang masa depan, tapi Allah menyusun takdir dengan lebih sempurna. Kita memohon satu hal, tapi Allah memberikan hal lain. Jangan cepat menilai bahwa itu tanda penolakan. Bisa jadi itu justru bentuk penerimaan paling indah, dengan cara yang tak kita pahami saat ini. Lihatlah bagaimana Musa alaihissalam dibuang ke sungai sebagai bayi. Apakah itu tampak seperti takdir yang baik? Tapi justru dari situ, ia tumbuh di istana raja, mendapat kekuatan dan akhirnya menjadi penyelamat Bani Israel. Allah mengatur takdir dengan cara yang tak lazim di mata manusia, tapi selalu sempurna pada waktunya. Dalam setiap rencana yang gagal, dalam setiap harapan yang runtuh, yakinlah, Allah sedang membersihkan jalanmu dari sesuatu yang tidak pantas bagimu. Allah sedang memindahkanmu dari satu takdir ke takdir yang lebih tinggi. Tapi, Ia tahu kamu butuh dilatih, butuh diuji, butuh dikuatkan. Boleh jadi saat ini kau sedang berada dalam fase yang tak kau pahami. Tapi bukan berarti Allah diam. Justru bisa jadi, di balik diamnya Allah sedang sibuk merajut kejutan indah untukmu. Dan suatu hari nanti kau akan bersujud menangis haru dan berkata, Ya Allah, terima kasih telah menggagalkan rencanaku. Karena ternyata rencanamu jauh lebih indah dari yang pernah aku bayangkan.
Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain yang tampak berjalan lancar. Setiap jiwa punya waktunya masing-masing, dan saat waktumu tiba, tak ada yang bisa menahannya. Tunggulah dengan sabar. Allah sedang menulis takdirmu dengan cinta. Saat semua tak sesuai harapan, imanlah yang menjadi pegangan. Ada momen dalam hidup ketika segalanya terasa gelap, rencana gagal, usaha tak membuahkan hasil, doa-doa seakan menguap tanpa jawaban. Saat itulah, tak ada lagi yang bisa kau pegang selain iman. Iman bukan sekadar keyakinan dikala bahagia. Iman sejati diuji justru saat rencana yang kau bangun runtuh satu persatu, ketika jalan yang kau tempuh menjadi sempit, saat orang-orang yang dulu mendukung mulai menjauh. Iman menjadi pelita dalam kabut ketidakpastian. Ia berkata pelan di hatimu, "Tenanglah, Allah tahu apa yang sedang terjadi, kau tak sendiri." Tak semua hal harus sesuai keinginanmu. Karena jika semua berjalan sesuai maumu, kapan kau belajar tawakal? Kapan kau belajar menerima? Kadang justru di balik rencana yang gagal, Allah ingin mengajarkan satu pelajaran yang lebih berharga daripada keberhasilan itu sendiri. Sabar dan percaya. Mari lihat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ia diuji dengan kehilangan harta, keluarga, dan kesehatan. Tapi dalam sakitnya, dalam kehancurannya, ia tak menyalahkan Allah. Ia tetap berkata, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Dalam kondisi tak memiliki apa-apa, Nabi Ayub justru memperlihatkan bahwa yang terpenting bukanlah rencana hidup, tapi rasa ridha terhadap apa yang Allah pilihkan. Kita tak pernah benar-benar miskin jika masih punya iman. Tapi kita sungguh rugi jika kehilangan kepercayaan pada kehendak Allah. Lalu bagaimana caranya bertahan di tengah runtuhnya rencana? Pertama, jangan berhenti berdoa, meskipun kau tak segera melihat hasilnya. Doa bukan sekadar permintaan, tapi pengakuan bahwa kita hamba yang lemah dan Allah lah sang pengatur. Setiap doa yang tak dijawab hari ini, bisa jadi sedang dikumpulkan untuk kejutan esok hari. Kedua, perbanyak zikir dan istighfar. Tenangkan hatimu di tengah badai. Karena seringkali Allah datangkan badai bukan untuk menenggelamkan, tapi untuk mengarahkanmu ke arah pantai yang lebih selamat. Ketiga, lihatlah ke dalam diri. Mungkin ada yang perlu diperbaiki. Rencana kita gagal bukan karena Allah ingin menjatuhkan, tapi mungkin karena kita terlalu bergantung pada diri sendiri dan lupa melibatkan Dia sejak awal. Ketika semua tak sesuai harapan, jangan mengutuk takdir, karena bisa jadi Allah sedang berkata, "Aku sedang mengatur yang lebih baik, bersabarlah. Aku bersamamu." Dan jika kau mampu bertahan dengan iman dalam fase ini, yakinlah, kelak kau akan dipertemukan dengan rencana Allah yang jauh lebih besar dari mimpimu. Jalan Allah tak selalu lurus, tapi selalu menuju kebaikan. Salah satu pelajaran paling indah dalam hidup adalah menyadari bahwa jalan Allah tak selalu lurus, tapi selalu menuju kebaikan. Kadang kita berharap hidup ini seperti garis lurus, dari niat menuju hasil, dari usaha menuju keberhasilan. Tapi kenyataannya, hidup lebih sering seperti labirin, berbelok, tersesat, memutar arah, bahkan kadang kembali ke titik awal. Dan disitulah sebenarnya Allah sedang memproses jiwa kita saat rencanamu gagal. Mungkin itu cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tak kau lihat. Mungkin pekerjaan yang gagal kau raih sebenarnya akan menjauhkanmu dari waktu sholat. Mungkin orang yang pergi darimu sebenarnya akan menjadikanmu jauh dari Allah. Mungkin mimpimu yang tak tercapai adalah bentuk kasih sayangnya, agar kau tak tersesat dalam kesombongan. Allah tahu arah terbaik bahkan saat kau merasa jalan itu salah. Seperti anak kecil yang menangis karena ibunya menariknya menjauh dari api. Kadang kita juga menangis karena Allah menarik kita menjauh dari sesuatu yang kita inginkan. Padahal di balik itu, ada bahaya yang tak kita sadari. Pernahkah kau melihat bagaimana seorang petani membajak tanah? Ia membalik, mencangkul, menusuk tanah itu berkali-kali. Tanah itu rusak, terobek, dan hancur. Tapi justru dari situlah benih tumbuh, dari situlah tumbuh kehidupan baru. Begitu pula jiwa kita. Allah mengizinkan rencanamu gagal, hatimu patah, agar benih ketawakalan tumbuh di dalam dada. Ketika rencana kita gagal, itu bukan akhir. Itu hanya belokan tajam menuju takdir yang lebih indah. Banyak orang hebat lahir dari kegagalan. Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara dan disiksa. Namun justru dari kesabaran dan keteguhannya lahir warisan ilmu besar.
Malik bin Dinar dulunya ahli maksiat, tapi kegagalan dan kehilangan yang mendalam mengantarkannya menjadi wali Allah. Mereka semua pernah kehilangan arah, tapi karena mereka tetap melangkah bersama Allah, mereka tak pernah tersesat. Kadang Allah memperlambat langkahmu agar kau tak terjatuh. Kadang Allah menahan keinginanmu agar kau tak terjebak. Kadang Allah menutup pintu yang kau ketuk, karena Dia tahu di balik pintu itu ada luka yang menunggu. Jangan berkecil hati. Jalan Allah tak selalu nyaman, tapi selalu aman. Dan kau akan tahu suatu hari nanti bahwa semua luka, kegagalan, dan air mata adalah jembatan menuju versi terbaik dari dirimu yang telah dipersiapkan oleh tangannya sendiri. Rencana Allah selalu lebih indah dari mimpimu sendiri. Ketika rencana-rencana yang kau susun gagal, mungkin saat itu kau merasa hancur. Namun setelah waktu berlalu, barulah kau sadar, apa yang Allah ganti jauh lebih indah dari yang kau minta. Begitulah cara Allah bekerja. Ia menggagalkan sesuatu, bukan untuk membuatmu kecewa, tapi agar kau bisa menerima sesuatu yang lebih baik, yang bahkan tak pernah terpikirkan olehmu. Manusia hanya bisa merancang dengan pengetahuan yang terbatas, tapi Allah merancang dengan ilmu yang meliputi segala sesuatu. Dia tahu mana yang membuatmu bahagia sementara, dan mana yang akan membahagiakanmu selamanya. Pernahkah kau mengalami momen ketika sesuatu yang kau doakan dengan sangat tak kunjung terjadi? Kau memohon, menangis, berharap penuh, tapi tak ada tanda-tanda jawaban. Lalu di saat kau mulai ikhlas dan menyerahkannya pada Allah, tiba-tiba Ia berikan sesuatu yang lebih dari ekspektasimu. Begitulah indahnya takdir Allah. Ia menunggu hatimu benar-benar siap. Ia menunggu imanmu benar-benar bergantung hanya kepadanya. Dan ketika waktunya tiba, kau akan berkata dalam hati, inikah yang selama ini kau siapkan ya Allah? Sungguh aku tak pernah membayangkan seindah ini. Allah tidak menciptakan luka tanpa maksud. Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang tertunda, setiap kegagalan yang menghampiri, semuanya adalah bagian dari skenarionya. Skenario yang jika kau jalani dengan sabar dan ridha, akan menghantarkanmu pada takdir paling indah dalam hidupmu. Karena itu, jangan takut kehilangan rencanamu. Tak apa jika hidupmu tak berjalan sesuai keinginan. Yang penting adalah berjalan sesuai kepercayaan, bahwa Allah tidak pernah menuliskan kesalahan dalam hidupmu. Serahkanlah segala sesuatu kepadanya, dengan hati yang yakin bahwa tak ada rencana Allah yang datang untuk menyakitimu. Bahkan ketika Dia menghancurkan sesuatu, itu karena Dia ingin membangunkanmu untuk melihat bahwa yang terbaik sedang menanti di ujung kesabaranmu. Sebagaimana langit yang tak selalu cerah, hidup pun tak selalu mudah. Tapi langit yang mendung tak selamanya kelam. Akan tiba waktunya hujan reda, pelangi muncul dan mentari kembali bersinar. Dan saat itulah kau akan tahu, apa yang gagal dalam hidupmu bukan akhir tapi awal. Apa yang Allah tulis untukmu bukan sisa dari pilihan yang tertolak, tapi rencana utama dari cintanya. Sebab Allah tak pernah menyiapkan yang biasa untuk hamba-Nya yang berserah dengan luar biasa. Rencanamu boleh gagal, tapi rencana Allah selalu lebih indah dari mimpimu sendiri. Berserah dalam rencana Allah, itulah jalan terindah. Hidup ini bukan tentang seberapa sempurna rencana yang kau susun, tapi seberapa kuat keyakinanmu saat rencanamu tak berjalan seperti yang diinginkan. Karena dalam setiap kegagalan Allah sedang berbicara lewat sunyi. Percayalah padaku, aku tahu jalan terbaik. Jangan lagi menyesali apa yang tak berhasil. Jangan lagi menatap masa lalu dengan luka. Apa yang hilang darimu bukan hukuman, tapi jalan menuju pertumbuhan. Apa yang ditunda darimu bukan bentuk penolakan, tapi bentuk pemeliharaan. Ketika rencanamu gagal, jangan berputus asa. Angkat wajahmu, tengadahkan tanganmu, dan katakan dengan penuh ketundukan, Ya Allah, jika ini jalanmu, maka bimbinglah aku untuk ridha menjalaninya. Allah tidak pernah menjatuhkan hamba-Nya tanpa maksud. Ia tidak menunda sesuatu kecuali karena cinta. Ia tidak mengubah arah kecuali karena tahu ada bahaya yang tak kau lihat. Rencananya mungkin tak selalu kau mengerti hari ini, tapi kelak kau akan bersyukur pernah dijauhkan dari apa yang dulu kau kejar-kejar. Kau akan menangis bukan karena kecewa, tapi karena takjub. Betapa Allah sangat mencintaimu dalam cara yang tak kau pahami sebelumnya. Maka tenanglah. Rencanamu mungkin gagal, tapi rencana Allah tak pernah mengecewakan. Percayakan hidupmu padanya, dan biarkan Dia menulis kisah terindah yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya.